lamanya, masjid yang baru di depan sana. Ini takutnya ada yang ngedorong di sana itu, roboh nih. Yang ini. Awas jangan dorong. Masya Allah, tabarakallah guys ya. Masjid zaman Nabi tuh gini guys. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini saya mau ngajak kalian mengunjungi masjid bersejarah. Jadi masjid ini dulu waktu zaman Rasulullah ngambil mikot tuh di sini sampai detik ini. Dan di video kali ini saya tidak sendiri, ditemani sama Heroes Vlog. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat muka fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian seputaran TKI, silahkan follow Instagram di bawah, bisa DM saya secara langsung. Ini saya untuk nyampe ke sini tuh penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan guys. Nyasar ya. Nyasar kemana-mana berjam-jam. Nah ini perkampungannya. Ini masjid dibangun waktu zaman Rasulullah, Masya Allah, masih ada sampai sekarang ya. Lihat guys, waktu zaman Rasulullah ngebangun masjid itu nggak pakai semen guys. Lihat ya, pakai tanah liat. Lihat itu keras ya. Iya. Batunya juga Masya Allah ya, cuman batu kayak gini. Masya Allah. Bro, sejarahnya Masjid Hudaybiyah ini kamu tahu nggak? Jadi begini, ceritanya Masjid Hudaybiyah atau yang dikenal perjanjian Hudaybiyah ini adalah dulu waktu zaman Rasulullah. Rasulullah itu mau ke Makkah dengan membawa 1000 rombongan dari Madinah ke Makkah. Kemudian sama mereka orang-orang Quraisy dicegah. Iya. Jadi disangkanya mau ngajak perang. Disangkanya Nabi ke Makkah itu mau mengajak perang. Iya. Padahal sebenarnya Rasulullah ke Makkah itu hanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Umroh, iya gitu. Betul. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan supaya mengadakan perjanjian atau perjanjian Hudaybiyah, bahwasanya Nabi itu ke Mekah itu bukan untuk berperang, cuman untuk ibadah haji dan umroh saja begitu. Maka terjadilah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah sisa-sisanya masjid yang lama ya, sisa-sisa masjid yang dulu. Masya Allah, ya. Doa saya guys buat teman-teman semua, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji maupun umroh, dan bisa ngambil mikotnya di Masjid Hudaybiyah ini. Seneng ya lihat masjid-masjid peninggalan waktu zaman Rasul tuh. Bener ya. Kita lihat lagi ke sini guys ya, ini dalamnya nggak ada yang megah masjid waktu zaman Rasul tuh. Yang saya heran ini dari pihak pemerintah, kenapa kok nggak dirawat ya, nggak dijaga? Ya kan orang-orang sini tuh kan nggak mau istilahnya ini. Iya. Ini kerjaannya jemaah dari Indonesia ini. Indonesia biasa. Tulis. Lihat ya, nulis di setiap batu-batu gini. Maksudnya apa ini? Yang pernah nulis di batu ini komen di bawah, dan maksudnya apa ya, nggak ngerti saya. Nah bro, ini bukan orang Indonesia aja, bahkan Pakistan juga nulis ini. Ini tulisan Pakistan ini. Tulisan Pakistan ini. Arab Pakistan ini. Nggak dimengerti ini. Sekarang jemaah umroh nggak ada ya? Tadi banyak Tadi banyak udah berangkat. Kita datang mereka berangkat. Dari Masjidil Haram ke sini itu sekitar 22 kilo ya? Pokoknya perjalanan kurang lebih 1 jam. Iya. Jauh juga ya. Ini saya nyasar tadi guys ke sini, Google Mapnya error. Nah kita sekarang lihat masjid yang barunya.
Masya Allah, tabarakallah. Ini masjid lamanya, masjid yang baru di depan sana. Ini takutnya ada yang ngedorong di sana itu, roboh nih. Yang ini. Awas awas, jangan dorong-dorong. Masya Allah, tabarakallah guys ya. Masjid zaman Nabi tuh gini guys. Gak besar ya masjid ini, pernah. Jadi Rasulullah pernah sholat di Masjid Hudaybiyah ini. Bro, sini bro. Kita lihat masjid barunya ya. Itu nggak melulu harus berbentuk bangunan begini ya. Iya. Nggak harus begitu. Bahkan dulu itu masjid cuman begini, terus di atasnya pelepah korma, disebut masjid. Iya. Iya, setiap saya mengunjungi masjid peninggalan zaman Rasulullah itu nggak ada atapnya guys. Semuanya masjid yang saya kunjungi masjid peninggalan Rasulullah, suatu contoh masjid ini nggak ada atapnya. Dulu cuma pelepah korma. Oh ya, ini nggak ada atapnya semuanya. Ini udah dijaga ya, jangan sampai ambruk nih masjid. Nilai historinya Masya Allah tentang Islam nih. Di sini terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ini sampai nggak diurus, lihat tuh kotor bawahnya, pasir. Nah jemaah umroh ini ngambil mikot tuh di sini guys. Nah ini ada yang baru turun. Nah ngambil mikotnya di sini. Ini belanja di tempat kayak gini kita bisa nawar pakai bahasa Indonesia ya. Para jemaah umroh dari mana ini? Assalamualaikum Pak Haji. Dari mana? Surabaya. Ini jemaah umroh dari Surabaya ya. Ini ngambil mikot atau gimana? Tadi kita ziarah pertama ke Museum Kiswa. Kiswa ya. Museum Haromain. Haromain. Iya memang jaraknya ke sana. Ya, kemudian setelah itu ke unta. Unta. Coba susu ya, mana tadi lihat? Ini segini berapa ini susu unta? Susu unta ini 5 real. 5 real ya. 5 real guys. Ini kalau yang belum biasa mencret minum ini. Karena ini kan langsung diperes. Ya. Belum digodok. Tapi saya minum enak. Iya, minum. Kalau yang belum biasa mencret, Pak. Karena kan karena kan belum melalui proses. Tapi sehat insya Allah. Sehat. Iya. Coba minum Pak, minum. Habisin dong. Ini masuk YouTube saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tadi saya udah minum 1 botol. Coba minum lagi sedikit. Saya minum. Cara minum begini. Kasih unta pada semua. Pak, saya mau lihat-lihat ke sana ya. Ya. Nah, kita bisa beli oleh-oleh. Assalamualaikum Pak. Dari mana Pak? Dari Indonesia. Indonesianya mana? Jakarta. Jakarta, Masya Allah. Ini para jemaah umroh ini baru turun dari mobil. Jadi habis mengunjungi museum ini ya, tempat pembuatan kiswah, itu lurus ke sini guys. Kita lihat interior masjidnya. Kalau ini masjid yang baru ya, masjid yang baru. Itu para jemaah umroh. Assalamualaikum. Nah di sini banyak yang mikot di sini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya, kita pakai ihram di sini. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Masalah. Kiare Pak. Alhamdulillah. Kiare. Mau mikot di sini ya? Iya. Dari mana Pak Haji? Saya dari Bandung. Dari Bandung. Sunda, orang Sunda. Jadi bisa. Tapi orang Subang. Bandungnya di mana? Bandung Abdul di Soreang. Nah, ini tutorial cara pakai ihram, kain ihram. Masya Allah. Udah lihat nih. Santri YouTube. Masya Allah. Santri. Ya udah Pak ya. Mabrur insya Allah. Amin. Ntar nonton YouTube ya. Iya, channelnya apa? Alman Mulyana. Alman Mulyana. Ya udah ya Pak. Assalamualaikum.
di masjid ini karena tahu sering dikunjungi para jemaah. Ada juga yang jualan abaya. Assalamualaikum. Orang Indonesia tuh royal. Iya le bay. भाई ठीक है Gigi bay. Masih ada? बजूरियत Hah? Buzuriat. Zuriat. Nggak tahu so. बजूरियत मार Nggak marip. Nah ini buat बजूरा माफी ini kalau yang belum punya anak beli ini kalau umroh itu. Oh. Ini insya Allah ini koka ini buat pijit-pijit gini. Nah, Ada koka ada? कोका Koka. Ini kalam Pakistan. Say hello Pakistan. अब पाकिस्तान भाई साहब ठीक ठाक हो ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਡੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ Ente min fan? पाकिस्तान Pakistan. फैसलाबाद पंजाब Ah, ngerti nggak guys? Saya bingung. Taunya Kiale bay. Kike. ठीक है Kike. Pani Danda. अल्हम्दुलिल्लाह Kita balik lagi ke mobil. Di sini juga ada yang jualan kurma. Assalamualaikum, Bay. Kurmanya bagus juga di sini. Ya kurma bagus itu Kira, Bay. Kike, min fan. Bangladesh. Arkan. Arkan. Rohingya. Kurma. Di sini banyak warga kurma. Tuh, di sini kita bisa belanja kurma. Dari mana? Dari Indonesia. Saya dari Burma. Sama-sama. Jadi kalau mau belanja di masjid ini bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kamu bahasa Indonesia? Bisa? Mana? Bisa ngomong Indonesia? Ya, Sedikit-sedikit, ah. sedikit-sedikit. Berapa ini kurma 1 kilo? 1 kilo ini 25 rial. 25 rial ada 40 rial ada 30 Ini berapa ini? Ini di tahun tur, ini 40 rial. Oh, 40 tuh. Ya, tahun tur. itu Seramik. 50 rial 50 tuh, guys. Jadi bisa pakai bahasa Kurma lagi Indonesia. ada. Iya. Kurma Mahamud Amin ada. Kurma Madinah ada. Ini kurma Safawi ada. Iya. Ya udah, makasih banyak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Tuh ya guys, jadi bahasa Indonesia itu populer di Mekah. Ya segitu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar channel saya nambah berkembang. Jangan lupa mampir ke Eros Vlog. gimana nulisnya itu? AEROSS Terus VLOGS. oh, dia aja yang punya channel itu susah nulisnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.